Hari ini kebetulan saya lagi berada di daerah Kasongan. Kalau teman-teman di Jogja pasti tahu ya, Kasongan itu tempatnya craft, pusat craft di Jogja. Dan hampir semua toko itu memang nggak cuma hampir ya, semua toko kayaknya udah ekspor. Nah, di beberapa hari yang lalu saya ketemu dengan salah satu owner toko di Kasongan. Dan beliau pengen ada pemotretan untuk media sosial. Nah, kali ini pas banget ya, ini bukan endorse, bukan settingan. Jadi kebetulan saya dapat kerjaan, dapat job untuk motret craft ya. Craft itu seperti vas bunga, Gucci, yang aksesoris untuk home decor ya. Dan ini homemade. Jadi ini buatan tangan tanpa mesin. Jadi nilai artistiknya, nilai seninya itu bener-bener kerasa banget gitu kan. Nah, karena kalau kita bicara foto produk itu kan banyak ya. Nah, ini kebetulan foto produk itu bisa kita pakai setup lighting yang bener-bener proper, yang bener-bener lengkap. Ada juga foto dengan menggunakan available light, yaitu cahaya matahari. Mau pilih yang mana? Bukan mana yang benar, bukan mana yang salah, tapi sebenarnya ini tergantung kalian pengennya gimana, dan terutama si klien ini pengennya gimana. Nah, itu yang paling penting. Karena kan saya dibayar untuk foto itu. Jadi kalau saya pengen fotonya kayak gini nih mood boardnya. Kalau kliennya menunjukkan contoh fotonya yang bener-bener pakai lampu, pakai alat yang lengkap, ya kita menyesuaikan. Tapi kalau ini kan lebih biar kelihatan natural, biar kelihatan konsepnya berbeda lah. Nanti mungkin saya akan langsung menuju ke tokonya, dan juga mungkin saya akan ngobrol dikit sama ownernya, sama yang punya, gimana sih craft dan bagaimana tentang industri craft di Jogja, terutama tanah liat, terus vas bunga, yang pot, macam-macam lah di sini pokoknya. Teman-teman yang belum pernah ke Kasongan bisa tuh ke Kasongan. Jadi banyak banget macam-macam pernak-pernik home decor yang keren-keren. Oke ya, nanti ini saya juga lagi nyari-nyari tokonya ini. Tokonya namanya nas.co ya. nas.co ini saya juga agak-agak lupa, cuman kayaknya sih di daerah-daerah sini. Kebetulan ini kan foto projectnya ini kan bukan project foto yang hanya saya foto selesai habis itu sudah. Tapi ini continue karena kebetulan saya mempunyai sebuah metode foto branding melalui metode fotografi. Jadi saya foto untuk memperkenalkan produk-produk craft toko tersebut dengan cara fotografi. Karena apa? Sekarang media sosial sudah tahu sendiri sangat powerful. Jadi kalau kita punya kemasan visual yang menarik, kalau kita punya foto yang menarik, setidaknya orang akan melirik, orang akan melihat, mencuri perhatian. Oh, ternyata di sini ada yang bagus nih. Nah, orang akan mengunjungi tokonya. Nah, makanya ini metode ini akan saya aplikasikan. Nah, ini udah ketemu nih tokonya nih. Oke, kita langsung parkir aja. Kita akan langsung masuk ke tokonya, nas.co namanya. Sip. Nah, ini kita udah nyampe di tokonya, showroom ya istilahnya. Kalau di sini apa sih showroom? Galeri ya. Galeri Nes ya. Iya. Nes.co ya namanya ya, di Kasongan ya Mbak ya. Iya. Nah, ini Mbak Uji yang punya. Nah, nanti ini kita akan, sebelum kita foto produknya Mbak Puji bisa cerita sedikit tentang apa ya? Kalau Nes sendiri udah berapa lama? Nes ini masih baru, masih 2 tahun di sini. 2 tahun di sini. Iya. Tapi sebelumnya emang langsung di sini apa? Enggak, memang masih baru. Oh, masih baru. Dulu saya di Yanto Pottery. Jadi saya pindah ke di sini dengan desain-desain baru. Dengan desain-desain yang lucu-lucu, unik-unik. Kita targetnya ke anak-anak muda. Jadi aku pindah dari Yanto Pottery ke Nes & Co. Itu putih itu juga semacam ini ya berarti ya? Iya, tapi di Yanto Pottery banyak ke selera orang bule. Dia ke ekspor. Oh, tapi di sini juga ekspor juga kan? Iya. Oh, tapi lebih bedanya
Kalau di sana sama yang di sini desainnya di Yanto Potri banyak yang besar-besar, produknya besar-besar. Kalau di sini saya kolaborasi dengan warna-warna yang soft, net warna-warna kalem ya, warna-warna kalem. Gitu. Terus kalau desain sendiri biasanya dapat inspirasi dari mana Mbak? Jadi kayak ini kayak gini-gini gitu, inspirasinya suami ya Mbak ya? Iya, dari suami. Suami orang seni. Iya. Ada yang pakai mesin? Enggak, kita semua manual semua. Iya. Coba. Jadi kalau ada beberapa barang yang harganya lumayan mahal ya wajar aja karena kan karena seni. Jadi kalau pakai mesin udah langsung cetak 100 biji udah bisa jadi cepat gitu. Tapi kalau seni kan pasti ada dari 10 biji pasti ada yang nggak sama, tapi itu seninya di situ. Benar nggak sih kalau seni? Iya. Kesulitannya apa Mbak? Biasanya idenya pas buatnya atau pas ekspornya atau dari part apa yang paling kesulitan? Biasanya kita ke produksinya. Kalau dari desain, bikin modelnya dari suami saya, nanti bikin mat, itu udah oke. Kita masuk ke pengrajin agak susah karena apalagi cuaca hujannya seperti ini bisa lama. Misalnya butuh ini ya, panas juga untuk masuk ke oven. Kendalanya di situ. Terus bukannya setelah dibuat itu terus langsung masuk oven aja nggak butuh matahari? Oh enggak. Kita butuh matahari untuk pengeringan dari tanah liat untuk ke kering itu baru masuk ke oven. Kendalanya di situ. Kendalanya itu kalau cuaca. Musim hujan kayak gini cuaca agak mundur kalau untuk perjanjian. Order. Biasanya kalau order itu harus ada minimal atau bisa satu-satu kayak gini gitu? Bisa sih satu-satu, nanti kita program custom gitu. Program custom ya? Jadi kalau misalnya ada orang mau pesan bentuknya custom gitu bisa? Iya. Tapi nggak ada minimal order? Nggak, nanti kita bermain dengan harga biasanya. Ya, karena itu kan custom ya? Iya. Tentunya harganya beda sama yang udah jadi kayak gini gitu kan ya. Berarti ekspornya itu udah di berapa negara Mbak? Kalau ekspor Belanda, Prancis, Mauritius, jauh ya? Iya, Thailand. Itu yang langganan ya, reguler ya? Iya. Nah kalau ke selera lokal sama orang bule itu ada bedanya nggak sih Mbak? Sama aja sih, cuman kalau ke bule itu dia minta barang-barang yang warna rustic kayak gitu, terus mungkin desain-desainnya yang simpel-simpel ya. Yang simpel tuh kadang lebih susah malahan ya. Iya kan? Iya, kalau orang-orang lokal biasanya maunya yang lucu-lucu. Kita pasar ke anak-anak muda yang pecinta barang-barang lucu. Itu dapat klien bule itu biar teman-teman yang mungkin yang lagi magang, yang lagi seneng craft gitu biar tahu kan kadang kan jualannya bikinnya gampang nih, misalnya bukan gampang tapi bisa, tapi ketika udah jadi terus ini mau dijual kemana ya, dijualnya kok angel ya, di mana ya, itu kok dapat klien bule itu dari mana? Awalnya dari website. Pameran, dari teman, gitu. Dari website bisa, dari pameran bisa, dari teman bisa. Iya. Nah, oke, singkat ceritanya Mbak Puji, ini kan kita mau awalnya waktu itu saya sama istri saya kesini ya. Terus saya foto-foto saya beli, terus kita cerita singkat, habis itu Mbak Puji ketemu saya pengen foto ya, pengen foto. Nah biar teman-teman juga tahu Instagramnya apa sendiri? Nash.co NASH.co ya? Instagramnya ya? Ada media sosial lain apa websitenya? Belum, ini baru mau buat ya, ini makanya stok foto dulu ya. Jadi pentingnya foto visual lah ya, intinya mau video mau foto. Ternyata Mbak Puji ini kan memang sudah, ya kalau menurut saya orang awam 2 tahun ya lumayan lama, apalagi 2 tahun sudah bisa ekspor dan juga udah dapat pelanggan lokal maupun pelanggan dari luar negeri, dari mancanegara. Itu menurut saya nggak gampang sih. Kayak saya juga di fotografi dapat klien bule juga nggak gampang juga, karena kan seleranya juga beda. Nah makanya media sosial akan menjadi penting, bukan karena kita upload apa-apa, tapi memang harus dipikirin juga. Karena kan saya lihat kemarin produk-produknya dari Mbak Puji, karena ini kan bukan muji-muji, tapi memang saya lihat sendiri dan saya beli
produknya memang bagus gitu loh. Makanya ini sangat disayangkan ketika tidak dipamerkan di media sosial sehingga orang akan menarik perhatian. Kalau orang udah tertarik kan orang pengen datang. Kalau nggak pengen datang ya coba deh order satu dulu, kok bagus, order lagi. Terus dia nanya ke temennya, beli di mana kan gitu. Sebenarnya kan runtutannya begitu. Nah nanti ini kita akan foto produk-produk yang lebih ke fast ya Mbak ya. Apa ini produknya? Fast ya. Kita banyak ke fast sama pot aja sih. Oke. Keunggulannya NES itu apa Mbak? Maksudnya keunggulan dalam arti produknya itu atau kualitasnya atau desainnya atau apa nih kalau boleh tahu? Ya kalau saya berusaha untuk ke kualitas bagus, desain yang unik-unik juga yang mengikuti tren. Terus dengan kemungkinan kita dengan perpaduan warna-warna yang soft plastik, soft kayak gitu mungkin lain dari yang lain. Nah itu jadi selain di NES juga bisa kita custom design dan juga modelnya nggak jadul, modelnya kekinian kalau istilah sekarang. Kalau kekinian dengan warna-warna soft. Jadi kalau teman-teman di rumah punya rumah dengan tatanan yang warna yang gimana, kita bisa menyesuaikan. Artinya juga ada warna ngejreng juga banyak tuh, warna merah, warna kuning, ada juga warna krem, putih, Tosca juga banyak sekali di sini. Oke, nanti kita lanjut lagi. Saya akan setup fotonya dulu ya Mbak, biar nanti takutnya biar mataharinya biar dapat bagus. Kita udah ngobrol tentang konsep, jadi nggak harus yang fotonya tuh yang pakai lighting yang lengkap banget, tapi yang penting dia natural, kelihatan menarik, itu yang paling penting. Nah ini kadang si fotografer kadang suka idealis, jadi ini juga saya ngomong sama teman-teman foto yang lihat video ini, pengennya gini. Nah kemauan si klien atau konsumen atau orang lain beda, nah sehingga nggak ketemu. Nah kebetulan kita ketemu artinya frekuensinya, konsepnya sama. Kemarin kita udah nunjukin beberapa mood board ya, contoh kayak gini yang di Instagramnya siapa itu kemarin sama anaknya Mbak Puji ya. Nah itu juga saya menangkap. Terus saya juga semalam browsing juga, kayaknya tetap backgroundnya nggak usah terlalu kaku, pakai background putih, tapi kita backgroundnya ya ini aja, tapi tapi tetap dikuatin di produknya. Nah, jadi ini sebagai, kalau di istilah foto itu sebagai foreground, backgroundnya ini gitu. Jadi tetap kelihatan artistiknya, artnya tetap kelihatan, tapi detail dari produknya tetap fokusnya di situ. Oke, nanti kita ngabung lagi. Kita setting dulu. Kita langsung naik ke atas saja karena cahayanya ternyata bagus di atas spotnya. Kalau saya biasanya bisa pakai 85 mili per 8, bisa juga pakai 50. Jadi tergantung space ruangannya. Ya mau mana aja yang kalian nyaman, kalian bisa gunakan 50 atau 85. Jadi kalau 35 kayaknya terlalu lebar. Nah menurut saya paling cocok ya 50 atau 85. Nah karena ini cahayanya cukup, kebetulan saya juga punya lensa yang bukaannya besar, sehingga sangat amat membantu sekali. Jadi fotonya juga akan terlihat lebih flawless, lebih tidak kaku. Nah yang susah di foto produk itu adalah komposisi. Jadi komposisi bagaimana kita meletakkan barangnya, bagaimana framingnya, bagaimana angle-nya, terus ngaturnya. Komposisi itu kan banyak ya, ada warna, ada garis, ada bidang. Nah itu yang mungkin teman-teman di sini agak kesulitan. Nah dimana belajarnya kalian bisa lihat beberapa contoh foto-foto di Google, di Pinterest juga banyak banget. Jadi kalau kalian bisa mengatur komposisinya akan lebih enak. Jadi kadang motretnya sih gampang, tinggal jepret aja, tapi pada saat ngaturnya yang susah. Nah ini kebetulan tempatnya sangat proper banget, bagus banget kalau untuk foto, jadi nggak terlalu mikir ya. Tapi ya tetap mikir juga, kalau nggak mikir nggak bisa moto nanti. Oke, jadi saya milih pakai 50 mili karena nggak terlalu dekat banget, juga ngambilnya bisa lebih enak. Jadi 50 mili saya pakai Zeiss T planar di bukaan f1.4. Jadi tidak harus pakai f1.4, kita bisa pakai f kecil, nggak harus pakai f besar.
Jadi kalian bisa dapet detailnya, tentunya kalian juga sudah hafal dong dengan segitiga exposure ya. Artinya di sini saya nggak nerangin harus pakai f berapa, teknis banget, tapi ya jelas kalau pengen detail ya f-nya kecil, kalau pengen yang blur banget, bokeh, backgroundnya soft ya pasti f-nya besar. Jadi itu prepare-nya. Jadi pakai lighting nggak? Kalau pakai lighting sebenarnya boleh-boleh aja, tapi karena ini kebetulan kliennya juga pengen yang cahaya matahari natural dan apalagi cahaya juga soft, nggak terlalu panas banget. Ini kebetulan Jogja lagi mendung, jadi ini jam setengah 12, nggak masalah. Ini di indoor jam 12 pun juga nggak masalah, ini di ruangan, jadi nggak ada masalah. Jadi tinggal kita ngaturnya, estetikanya nanti akan gimana. Oke, kita akan coba ya. Jadi kenapa saya memakai flash? Karena walaupun cahaya sudah cukup, karena kan saya sedikit menghilangkan shadow, sehingga karena ini adalah objeknya keramik ya, keramik, sehingga dia menyerap cahaya, jadi bagus banget. Jadi kalau saya tidak memakai flash terlalu doff, jadi tekstur daripada produknya nggak terlalu kelihatan. Jadi saya pakai flash, saya cukup pakai 1/28, jadi cuma untuk percikan aja, nggak powerful, dan ISO-nya saya pakai 200, f-nya bisa 1/4, bisa 2, jadi tergantung kebutuhan. Dan kita juga harus bisa menata produknya, background-nya bagaimana, foreground-nya bagaimana, dan juga white balance-nya juga saya pakai daylight. Nah, daylight kita bisa kuningkan dikit atau kita bisa netralkan, atau mungkin kita bisa kurangin kuningnya. Nah, itu terserah kalian. Dan untuk settingan saturasinya, saya bisa kalau pengen soft, di sini saya pakai semua, saya minus di netral. Untuk kontrasnya juga saya minus, saturasinya saya 0, netral, karena saturasi kalau saya rubah takutnya warna asli produknya kan jadi berubah. Ya, makanya warna harus tetap stay, jangan terlalu banyak dirubah, apalagi terlalu ekstrim. Mungkin bisa dikurangin -1, tapi kalau mau aman ya maksimal -1, dan juga sharpness-nya juga saya kurangin -5, jadi semua soft. Masalah ketajaman kita bisa edit di Photoshop, dan itu juga nggak terlalu signifikan, jadi nggak harus ngeditnya terlalu banyak juga nggak, karena ini kan produknya yang sudah enak di foto dan tidak memantulkan cahaya, artinya tidak glossy, jadi lebih gampang, tinggal kita ngatur komposisinya aja. Nah itu, jadi bagaimana kalian bisa memakai flash atau tidak tergantung kebutuhan, tidak harus dan juga tidak. Nah makanya harus tahu dulu nih kebutuhannya apa. Cukup satu flash cukup, jadi tidak harus dengan lampu yang bagaimana yang ribet, itu nggak harus. Jadi memang sesuai dengan kebutuhan aja.
juga. Jadi tadi kita kejar-kejaran sama maling matahari, karena matahari sore itu eksotis banget. Jadi untuk foto akan menjadi lebih hidup, lebih bernyawa, istilahnya begitulah, istilah lebaynya begitu. Tadi kita udah hampir puluhan produk kita foto, karena ini adalah produk untuk katalog ya, untuk website, untuk media sosial ya. Jadi tidak harus yang kaku-kaku banget, lebih flawless. Jadi kalian kalau foto produk jangan terlalu kaku. Jadi jangan terlalu mengikuti pattern, harus seperti yang di depan tadi saya bilang, pakai lampu, harus pakai, ya tidak harus juga, tapi intinya kalian harus memahami maksud dari klien tersebut pengennya gimana. Karena foto kekinian itu kan pengertiannya kan sangat luas sekali dan bisa dibuat seperti apa aja bisa gitu. Jadi tergantung kreativitas kita memanfaatkan Windows lighting, cahaya matahari. Nah, sebenarnya jam-jam foto bagus kalau kita tadi berada di dekat jendela ya sore jam mungkin 2:30 sampai mungkin kalau cerah banget ya sampai jam 5, setengah 4 masih bisa lah ya, masih ada matahari mulai turun sehingga bayangannya masuk ke dalam rumah. Nah itu sangat bagus kalau untuk foto. Tapi kalau kalian mau menggunakan lampu ya it's okay, kalian mau malam hari, mau siang, sore bisa. Nah intinya adalah bahwa foto produk itu tidak harus dengan peralatan yang canggih, yang modern, yang full frame lah ibaratnya. Dengan kamera handphone pun bisa, kalian bisa praktek seperti di video saya sebelumnya juga saya pernah menyampaikan bahwa di rumah pun kalian bisa foto produk. Kebetulan ini jobnya saya harus datang ke galerinya untuk foto, dan ya alhamdulillah tadi berjalan dengan lancar, cuaca juga mendukung, cerah, fotonya selesai juga. Karena kalau kita tidak mengatur waktu untuk jam berapa fotonya, asal foto siang, sore, terutama malam ya, malam mau foto di dalam ruangan ya susah untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi mungkin gitu aja video dari saya untuk foto produk kali ini. Bersambung lagi di video-video selanjutnya. Komen aja di bawah kalau kalian ada yang bingung, kalian ada yang mau request konten apa, nanti kita akan berusaha membuat konten. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.